Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Haryadi. Kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial terkait dengan data validasi terhadap tabel penjualan di komputer di bulan Juni 2020. Dari tabel ini yang akan saya validasi adalah pada field tanggal, perusahaan, dan merek. Nanti tanggal ini kita akan sesuaikan dengan bulan yang ada di tabel. Contohnya dari video ini adalah tanggal di bulan Juni 2020. Nanti selain itu, selain bulan Juni, sistemnya akan mengirimkan alert bahwa input data salah. Sedangkan untuk perusahaan ini kita ambilkan dari list perusahaan yang ada di kolom K ini. Dan untuk mereknya ini kita ambilkan dari list komputer yang ada di list merek. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita beri nomor dulu. Oke. Fakturnya kita kasih PKN 01 misalkan. Nah, tanggal ini kita ingin memvalidasi hanya di bulan Juni 2020. Kita tahu bulan Juni itu dari tanggal 1 sampai dengan 30 Juni. Oke, sebelumnya kita blok dulu di kolom yang akan kita isikan tanggal. Terus kita klik di tab data. Terus kita pilih di data tools. Di sini ada data validasi, kita pilih data validation. Oke. Selanjutnya setting. Oke, kita pilih depth. Kita pilih datanya di antara between. Kita pilih tanggal, start date dari tanggal 1 sampai Juni sampai dengan 30 Juni 2020. Untuk setting tanggal ini, start date maupun end date ini, kita sesuaikan dengan regional yang ada di PC kita. Kalau misalnya format tanggal, bulan, dan tahun ini adalah format Indonesia, sedangkan kalau di komputer Anda formatnya format bahasa Inggris, maka diawali dengan bulan, tanggal, dan tahun. Oke, kita sudah untuk settingnya. Selanjutnya kita input message. Di sini kita pilih tulis saja input tanggal. Oke. Terus masukkan tanggal penjualan. Oke. Terus error alert jika selain tanggal yang kita inginkan, ini sistem akan memberikan alert, bisa stop, warning, ataupun information. Di sini saya pilih yang stop aja. Di sini kita tulis titelnya error tanggal. Terus message-nya apa? Tanggal yang Anda masukkan salah. Oke. Kita saja. Oke. Di sini sudah ada input tanggal, masukkan tanggal penjualan. Jika kita ingin masukkan tanggal di 1 Juni 2020, oke, sistemnya akan penolakan di sistem. Tapi kalau kita masukkan misalkan 12 Juli 2020, maka sistemnya akan mengeluarkan error. Tanggal yang Anda masukkan salah. Oke, ini untuk validasi terkait dengan date. Kita juga bisa memvalidasi terkait dengan perusahaan ini. Kita ambilkan dari list perusahaan yang sudah ada. Jadi selama ini kita menuliskan misalkan di sini ada PT Jaya Abadi, misalkan seperti ini. Ini kita rawan terkait dengan typo penulisan, maka kita ambilkan, kita gunakan data validasi yang datanya berasal dari list perusahaan. Oke, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita blok kolom yang akan jadi input dari list perusahaan.
terus kita pilih data, sama seperti tadi, kita pilih data validation. Kalau tadi settingnya dengan menggunakan date, sekarang kita gunakan list. Oke, terus sumbernya dari mana? Kita klik sumbernya, terus kita pilih dari yang ini, dari kolom K3 sampai K8, dari PT Jaya Abadi sampai PT Akhirat Selamat. Oke, lalu kita tutup. Terus input message juga sama, kita masukkan list perusahaan. Terus error alertnya kita pilih stop. Terus kita error. Terus kita kasih data perusahaan salah. Ulangi lagi gitu ya. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menuliskan, kita hanya klik tanda segitiga ke bawah, terus kita pilih PT Jaya Abadi, selalu senang, atau PT apapun itu. Jadi di sini kita sudah tidak perlu menuliskan lagi. Kalau kita paksakan menulis, misalkan di sini PT Selalu Bahagia misalkan, nanti akan ada error, pesan error bahwa data perusahaan salah, silakan diulangi lagi. Jadi ini meminimalisir terkait dengan kesalahan penulisan pada tabel penjualan. Oke, untuk kolom merek ini kita juga bisa menggunakan data validation secara langsung. Misalkan untuk feed merek ini kita bisa, kalau tadi menggunakan list, sekarang juga menggunakan list, tapi kita langsung ketikkan sumbernya dari search ini. Oke, del titik koma atau koma, disesuaikan dengan regional pada laptop Anda. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah ada. Selanjutnya kita ingin memvalidasi keterangan di sini. Ini keterangan ini tidak boleh melebihi dari jumlah karakter tertentu. Kita gunakan di sini data validation yang text length. Misalkan minimumnya 1, maksimumnya misalkan 6. Oke, misalkan kita lihat di sini besar, bisa, B bisa, atau besar sekali. Nanti akan ada tanda bahwa datanya tidak tervalidasi, datanya melebihi dari ketentuan yang dibuat. Selanjutnya untuk number ini kita juga bisa gunakan data validasi menggunakan data validation yang whole number. Di sini kita datanya diantara, misalkan minimum 1 diantara maksimumnya 15. Oke, di sini kalau kita isi 2, oke, 3, oke, tapi kalau kita isi 20, datanya akan tidak sesuai dengan validasi yang kita berikan. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.